Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan di tengah pandemi Covid-19 ini. Saya Muhammad Ikhwan Riyadi selaku moderator kelompok 5 ingin membawakan sebuah materi yang berjudul pengertian supervisi pendidikan. Adapun nama kelompok kami yaitu yang pertama ada saya sendiri Muhammad Ikhwan Riyadi, yang kedua ada Muhammad Amin Rais, yang ketiga ada Sabili Farhan, dan yang terakhir keempat ada Muzaki Al-Fatah. Adapun pembahasan pada hari ini yaitu yang pertama ada pengertian supervisi pendidikan, tujuan supervisi pendidikan, jenis-jenis supervisi pendidikan, prinsip supervisi pendidikan, dan yang terakhir ada pendekatan supervisi pendidikan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi yang pertama. Bada salam, perkenalkan nama saya Muzaki Al-Fatah. Saya akan menjelaskan tentang pengertian supervisi pendidikan. Supervisi secara etimologis berasal dari bahasa Inggris, yaitu to supervise atau mengawasi. Jadi dengan kata lain, supervisi ialah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaannya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dari sekolah tersebut. Baik, terima kasih kepada rekan saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Amin Rais. Di sini saya selanjutnya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai tujuan dan fungsi supervisi. Tujuan supervisi ialah memberikan suatu layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas mengajar guru di dalam kelas, sehingga terciptalah yang namanya kegiatan belajar dan mengajar di dalam kelas itu secara efektif dan juga efisien. Meningkatkan kualitas belajar siswa di dalam kelas juga. Dengan demikian, bahwa tujuan supervisi ini ialah memberikan layanan atau bantuan untuk meningkatkan kualitas belajar, bukan saja di gurunya, tetapi juga mengembangkan potensi yang ada di dalam kelas tersebut. Pendapat lain datang dari Medpidator. Tujuan supervisi ialah pertama, membantu menciptakan lulusan yang optimal dalam kuantitas dan kualitas. Yang kedua, membantu mengembangkan pribadi, kompetensi dan sosialnya. Ketiga, membantu kepala sekolah mengembangkan program yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Dan yang keempat, untuk meningkatkan kerjasama dengan masyarakat atau komite sekolah. Di sini ada 4 tujuan supervisi yang kami buat. Pertama adalah perbaikan mutu cara mengajar dan juga belajar para guru maupun siswanya. Di sini kita mencermati bahwasanya di tujuan supervisi itu untuk memberikan suatu layanan dan bantuan sehingga terciptalah kualitas atau mutu pendidikan yang bagus. Yang kedua, pembinaan pertumbuhan profesi guru. Itu juga untuk meningkatkan golongannya, untuk naik pangkat atau naik golongan untuk guru tersebut sehingga kompetensinya menambah. Yang ketiga, untuk meningkatkan mutu pengetahuan dan keterampilan guru. Jadi, untuk terus mengasah keterampilan dan pengetahuan guru tersebut guna menciptakan kondisi kelas yang berwawasan luas. Yang keempat, memberikan bimbingan dan pembinaan dalam hal implementasi kurikulum, pemilihan, dan penggunaan metode mengajar. Sehingga diharapkan apabila menggunakan sesuatu implementasi dari kurikulum, pemilihan, dan penggunaan metode mengajar di dalam kelas bisa menciptakan kondisi kelas yang nyaman dan damai, sehingga terciptalah suatu kondisi belajar yang efektif dan efisien. Tujuan supervisi pendidikan yang kami buat itu tadi ada 4. Sehingga banyak pendapat-pendapat yang memang menyatakan atau mengemukakan arti sebuah tujuan supervisi tersebut. Namun dapat digarisbawahi atau dapat disimpulkan dari pendapat lainnya bahwasanya tujuan dari diadakannya supervisi adalah untuk mengembangkan suatu belajar mengajar, kegiatan belajar mengajar di dalam kelas yang lebih baik
dengan cara membantu guru-guru dalam meningkatkan kinerjanya dalam rangka membentukkan pribadi anak secara maksimal. Itu tujuan dari supervisi. Baik, selanjutnya ialah fungsi dari supervisi. Fungsi supervisi itu hadir ditunjukkan untuk perbaikan, peningkatan kualitas. Agar kehadiran fungsi dari supervisi itu terlaksana dalam meningkatkan mutu kualitas secara efektif dan efisien. Maka kemampuan guru itu harus ditingkatkan guna menciptakan dan juga menghasilkan suatu lulusan yang optimal serta maksimal di bidangnya kompetensinya masing-masing. Maka fungsi supervisi itu ada beberapa, di antaranya yang pertama adalah 1. Penelitian. Mengapa penelitiannya itu bagian dari fungsi supervisi? Karena penelitian itu fungsi yang harus dapat mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapinya. Ketika ada suatu masalah, bagaimana guru itu kurang kompetensi, maka adanya suatu penelitian untuk meningkatkan kualitas guru tersebut. Yang kedua, dari penilaian. Fungsi dari penilaian adalah untuk mengukur tingkat kemajuan yang diinginkan, seberapa besar yang telah dicapai, dan penilaian ini dilakukan dengan berbagai cara, seperti tes, penetapan standar, penilaian kemajuan, belajar siswanya di kelas, melihat perkembangan hasil penilaian sekolah, serta produser lain yang berorientasi untuk peningkatan mutu pendidikan. Yang ketiga, yaitu perbaikan. Perbaikan masuk ke dalam fungsi supervisi. Mengapa perbaikan masuk? Karena fungsi perbaikan yang sebagian usaha untuk mendorong guru baik secara perseorangan maupun kelompok agar mereka mau melakukan berbagai perbaikan dalam menjalankan tugasnya. Jadi tidak monoton saja, harus ada inovasi, kreasi, dan inovatif. Bagaimana suatu cara mengajar yang lebih baik? Perbaikan ini dapat dilakukan dengan memberikan bimbingan atau bantuan, yaitu dengan cara membangkitkan kemauan, memberi semangat, mengarahkan, dan merangsang untuk melakukan percobaan, serta membantu menerapkan sebuah prosedur mengajar yang baru. Yang keempat adalah pembinaan. Dari pembinaan ini merupakan salah satu usaha untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi, yaitu dengan melakukan pembinaan atau pelatihan kepada guru-guru tentang cara-cara baru dalam melaksanakan suatu proses pembelajaran. Pembinaan ini dapat dilakukan dengan cara demonstrasi, mengajar, workshop, seminar, observasi, konferensi, individu ataupun kelompok, serta kunjungan supervisi. Dari keempat itu, penelitian, penilaian, perbaikan, dan pembinaan, diharapkan fungsi dari hadirnya supervisi itu untuk meningkatkan atau perbaikan peningkatan kualitas, supaya sasarannya itu tepat kepada mereka-mereka yang memang memerlukan, sehingga peningkatan kinerja secara efektif dan efisien itu tercapai. Maka untuk hal itu harus diperlukannya fungsi dari supervisi tersebut. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'da salam. Perkenalkan, nama saya Sabili Farhan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi. Selanjutnya itu ada prinsip dalam supervisi. Prinsip dalam supervisi itu ada 4. Pertama itu ada prinsip ilmiah. Nah, prinsip ilmiah ini mencakup 3 unsur, yaitu sistematika atau dilaksanakan secara teratur, berencana, dan kontinu. Selanjutnya ada objektif atau data yang didapat pada observasi yang nyata, bukan tafsiran pribadi. Dan menggunakan alat atau instrumen dapat memberikan informasi sebagai umpan balik untuk mengadakan penilaian terhadap proses belajar mengajar. Lalu yang kedua, ada prinsip demokratis. Nah, dalam prinsip demokratis ini merupakan menjunjung tinggi asas musyawarah, memiliki jiwa kekeluargaan yang kuat,
serta sanggup menerima pendapat orang lain. Selanjutnya, yang ketiga itu ada prinsip kooperatif. Nah, prinsip kooperatif meliputi seluruh staf dapat bekerja sama, mengembangkan usaha bersama dalam menciptakan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Lalu yang keempat ada prinsip konstruktif dan kreatif. Prinsip konstruktif dan kreatif meliputi membina inisiatif guru serta mendorongnya untuk aktif menciptakan suasana di mana tiap orang merasa aman dan dapat menggunakan potensi-potensinya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang jenis-jenis supervisi. Di supervisi sendiri memiliki beberapa jenis, yaitu supervisi konvensional, supervisi artistik, supervisi ilmiah, dan supervisi klinis. Untuk supervisi konvensional adalah model supervisi yang menganut paham bahwa supervisor sebagai seseorang yang memiliki power atau kekuatan untuk menentukan nasib kepala sekolah dan guru. Dalam kegiatan supervisinya, supervisor yang bergaya konvensional akan melihat kesalahan kepala sekolah, guru, dan karyawan. Bahkan selalu mengawasi kepala sekolah, guru, dan karyawan tersebut. Model supervisi ini merupakan supervisor selalu mencari kesalahan-kesalahan orang yang disupervisinya, sehingga dalam menjalankan tugasnya sewenang-wenang tidak mau menerima masukan dari orang yang disupervisi, meskipun di usulan yang dikemukakan itu baik. Namun hal ini juga dapat berdampak baik karena orang-orang yang disupervisinya akan lebih memiliki rasa tanggung jawab dan juga lebih taat terhadap aturan. Lalu selanjutnya adalah supervisi artistik. Supervisi artistik adalah model supervisi yang menuntut seseorang supervisor dalam melakukan tugasnya harus berpengetahuan, berketerampilan, dan memiliki sifat yang arif. Ciri-ciri model supervisi artistik diantaranya itu membutuhkan perhatian agar lebih banyak mendengarkan daripada berbicara, membutuhkan tingkat pengetahuan yang cukup, lalu membutuhkan kemampuan berkomunikasi yang baik dalam cara mengungkapkan apa yang dimiliki terhadap orang lain, yang dapat membuat orang lain menangkap dengan jelas ciri ekspresi yang diungkapkan itu. Selanjutnya adalah supervisi ilmiah. Supervisi ilmiah adalah supervisi yang dilaksanakan pengawas atau kepala sekolah untuk menilai kinerja kepala sekolah atau guru dengan cara memberikan angket untuk diisi oleh kepala sekolah atau guru. Kemudian, dicari pemecahannya dilakukan dengan terencana, kesinambungan, sistematis, menggunakan alat atau instrumen yang dibutuhkan untuk memperoleh data yang diperlukan secara baik dan apa adanya, atau dengan kata lain objektif. Ciri supervisi ini bersifat ilmiah, diantaranya yaitu dilaksanakan secara berencana dan berkesinambungan atau berkelanjutan. Lalu dilaksanakan dengan sistematis dan menggunakan prosedur serta teknik tertentu. Dilaksanakan dengan menggunakan alat atau instrumen pengumpulan data. Dilaksanakan dapat menjaring data yang apa adanya. Selanjutnya adalah supervisi klinis. Supervisi klinis adalah supervisi yang dilakukan berdasarkan adanya keluhan dari guru yang disampaikan kepada supervisor. Supervisi klinis ini berbentuk supervisi yang difokuskan pada peningkatan pembelajaran dengan melalui siklus yang sistematik. Dalam perencanaannya, pengamatan serta analisis yang intensif dan cermat tentang penampilan mengajar yang nyata, serta bertujuan mengadakan perubahan dengan cara yang rasional. Itu adalah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan kelompok saya. Lalu ada pendekatan dalam supervisi. Nah, ada 4. Yang pertama itu ada pendekatan direktif atau langsung, yaitu cara pendekatan terhadap masalah yang bersifat langsung. Supervisor memberikan arahan langsung, sudah tentu pengaruh perilaku supervisor lebih dominan. Pendekatan direktif ini berdasarkan pada pemahaman terhadap psikologis behavioristis. Prinsip behavioristisme ini ialah bahwa segala perbuatan berasal dari refleks, yaitu respons terhadap rangsangan atau stimulus. Lalu yang kedua ada pendekatan non-direktif. Pendekatan non-direktif atau tidak langsung adalah cara pendekatan terhadap permasalahan yang sifatnya tidak langsung. Perilaku supervisor tidak secara langsung menunjukkan permasalahan, tapi ia terlebih dahulu mendengarkan secara aktif apa yang dikemukakan oleh guru. Pendekatan non-direktif ini berdasarkan pada pemahaman psikologis humanistik yang sangat menghargai orang yang akan dibantu.
oleh karena pribadi guru yang dibina begitu dihormati, maka ia lebih banyak menegarkan permasalahan yang dihadapi guru. Lalu yang ketiga, ada pendekatan kolaboratif. Pendekatan kolaboratif adalah cara pendekatan yang memadukan cara pendekatan direktif dan non-direktif menjadi suatu cara pendekatan baru. Kesimpulannya ialah, supervisi yaitu sebagai upaya yang dilakukan oleh pengawas untuk melihat kinerja personalia dan melakukan perbaikan-perbaikan terhadap salah satu bagian kerja yang tidak maksimal dalam menunjukkan kinerjanya. Berdasarkan pendapat di atas, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa supervisi merupakan suatu layanan dan bantuan yang diberikan oleh supervisor kepada guru dalam upaya memperbaiki pembelajaran sehingga pembelajaran dapat berjalan secara efektif. Demikian pemaparan dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan menambah ilmu untuk kita semua. Atas kurang lebihnya, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih kepada para dosen yang sudah membimbing kami selama 1 semester ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.